Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebenarnya saya nggak terlalu suka ngomongin PSI di channel ini. Apalagi semua orang juga tahu bahwa saya adalah kader PSI. Karena di channel ini, saya nggak mewakili siapa-siapa, termasuk PSI. Tapi begini, belakangan memang isu yang paling santer diomongin orang itu terkait dengan PSI, bahkan diri saya sendiri. Isu apa? Isu gugatan saya ke Mahkamah Konstitusi terkait batas minimum usia Capres-Cawapres. Jadi beredar luas, dibicarakan oleh banyak orang ya soal MK akan memutuskan hasil judicial review batas minimum usia Capres dan Cawapres itu ya. Dan itu adalah gugatan saya. Saya pernah beberapa kali ikut persidangan di MK. Saya juga akan hadir nanti pada sidang pembacaan putusan Senin minggu depan. Gugatan saya di MK terkait batas minimum usia Capres-Cawapres. Itu sedikit latar belakangnya. Ini saya lakukan setelah saya dan beberapa rekan di PSI berbincang-bincang pada Desember 2022 lalu. Saat itu perbincangan berawal dari temuan berbagai literatur dan survei ya bahwa anak muda itu cenderung apolitis. Mereka nggak menganggap hiruk-pikuk politik itu bersentuhan dengan kulit mereka. Padahal anak muda usia 40 tahun ya dan ke bawah ya, itu akan mencapai 57% pada pemilu 2024 ini. Beberapa alasan anak muda apolitis yang kami temukan adalah misalnya ya, perilaku korup para politisi, terutama mereka yang sudah ya senior lah ya, dan nggak mau regenerasi. Ada juga alasan lain yaitu karena biaya politik mahal, sementara mereka secara ekonomi itu nggak semapan para senior. Ada lagi ya alasan kenapa anak muda ini cenderung apolitis. Ya, jadi mereka ini merasa bahwa mereka hanya objek politik yang pasif ya, setiap 5 tahun. Mereka tidak ada ruang untuk menjadi subjek politik yang aktif. Nah ini kan sayang banget ya, anak-anak muda ini kan masih idealis. Sebuah temuan BPS, Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 mengatakan bahwa di antara kelompok usia 18-40, 41-59, dan 60 ke atas ya, indeks prestasi anti korupsi atau IPAK ya, paling tinggi berada di kelompok termuda, yaitu 18-40. Nah, wabil khusus tentang anak muda ya, bahwa mereka merasa mereka hanya sebagai objek politik pasif 5 tahunan dan bukan subjek politik yang menentukan kebijakan, ada sebuah pasal di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang mengatakan bahwa batas minimum seseorang boleh maju sebagai capres dan cawapres adalah 40 tahun. Setelah saya dan kawan-kawan telusuri naskah akademik, perdebatan, dan diskusi dalam pembuatan undang-undang tersebut, kami temukan bahwa usia 35-39 itu disebut masih labil. Sebuah alasan yang nggak punya landasan yuridis dan alasan saintifik yang solid. Dan ini menyakiti hati kami yang bercita-cita untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada anak-anak muda ya supaya berpartisipasi dalam politik, terutama sebagai subjek. Kami anak muda yang berusia di bawah 40 tahun dianggap nggak kompeten, ya, masih labil. Maka saya dan kawan-kawan meminta Lembaga Bantuan Hukum PSI untuk ajukan judicial review Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang dengan kejamnya menghakimi anak-anak muda kita. Maka diajukanlah dokumen judicial review tersebut pada 9 Maret 2023. Saat itu nggak rame, nggak ada yang liput. Kami senang ya, semuanya berjalan lancar. Lalu setelah memasuki bulan Juli 2023, elektabilitas Mas Gibran melonjak sebagai cawapres. Dan upaya saya untuk membuka ruang selebar-lebarnya buat anak muda mengisi jabatan politik, kemudian dikaitkan dengan ingin membuka jalan bagi Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Begini, siapa sih yang mengira pada tahun 2022 lalu ya, bahwa di tengah cepatnya dinamika politik tahun 2023, nama Mas Gibran akan muncul pada bursa cawapres menurut berbagai survei. Dan karena diunggulkan di berbagai survei, maka mencuat betulan digadang-gadang menjadi cawapres Pak Prabowo. Tuduhan serampangan dan gak berdasar ini lupa ya, mereka lupa melihat bahwa faktanya PSI sudah menjagokan Mas Gibran untuk DKI 1. Apalagi kalau kita melihat track record PSI, kami pernah lakukan juga
gugatan batas minimum usia kepala daerah pada 2019 yang lalu. Jadi gugatan saya di MK ini bukan untuk memberikan karpet merah kepada satu atau dua nama. Ini adalah soal hak 21 juta lebih anak muda usia 35-39 untuk dipilih, ya, dan hak 280 juta orang Indonesia untuk memilih salah satu dari mereka. Saya iri dengan New Zealand, tempat saya belajar ilmu politik, yang punya Jacinda Ardern yang menjadi Perdana Menteri saat usianya masih 38 tahun. Di bawah kepemimpinan Ibu Jacinda, New Zealand berhasil menjadi salah satu negara terbaik dalam menghadapi badai COVID-19. Saya juga iri dengan Irlandia yang memiliki Leo Varadkar yang menjadi Perdana Menteri pada usia 38 tahun. Saya iri dengan Prancis yang memiliki Emmanuel Macron yang menjadi presiden saat usianya masih 39 tahun. Sebetulnya kita juga punya sejarah membanggakan dalam diri seorang Sultan Syahrir yang pernah menjadi kepala pemerintahan saat usianya masih 36 tahun. Akhir kata, mengutip Malala Yousafzai, seorang aktivis HAM legendaris dari Pakistan, "Young people have the power to change the world. They just need the opportunity to do so." Anak muda memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mereka hanya butuh kesempatan untuk melakukannya. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.